Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Alhamdulillah alladzi hadana lil iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتناول بها الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين حضرة المكرمين والمكرمات bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah nih orang-orang soleh-solehah semua ya. Pagi-pagi ya udah ke masjid ya, Masya Allah, begitu bersungguh-sungguh untuk menyambut panggilan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pertolongan, taufik dan hidayah untuk selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa hadir di masjid yang kita cintai, salat berjamaah, lalu berzikir dan berdoa, dan Allah berikan pula keistiqomahan kita untuk selalu ngaji ya. Ini hadir di majelis ilmu itu Masya Allah, kita diibaratkan seperti orang-orang yang sedang berada di taman-taman surga ya. Insya Allah majelis ilmu inilah yang akan mengantarkan kita benar-benar sampai ke surga yang hakiki nanti di akhirat insyaallah. Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian mengetahui ada satu taman surga, maka hampirilah. Ketika ditanya oleh para sahabat apa yang dimaksud taman-taman surga itu, taman-taman surga ini adalah kumpulan-kumpulan orang yang sedang ngaji, sedang berzikir ya. Seperti kita ini insyaallah menjadi taman surga yang bisa kita nikmati ya. Makanya orang yang hadir di taman surga ini Allah berikan 4 keistimewaan. Yang pertama Allah berikan apa? Ketenangan, ketentraman. Dikatakan unzila alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Insyaallah di sini semua enggak ada yang gelisah ya. Semuanya tenang sambil nyandar lama-lama ngantuk ya. Semuanya tenang. Insyaallah enggak ada yang sini, semua orang bahagia. Karena tenang itu modal utama untuk jadi orang yang bahagia. Yang kedua Allah akan berikan rahmat. Ini janji Rasulullah. Orang yang hadir di majelis ilmu itu, satu Allah akan berikan ketenangan. Yang kedua Allah akan berikan apa?
rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah yang 100 itu baru diberikan 1 untuk orang-orang mukmin. Ini kata Ibnu Abbas, rahmatullahi amun fi man aman wa man lam yu'min. Rahmat Allah itu begitu luas untuk orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Fa amma rahmatuhu fi man amana fid dunya wal akhirah. Rahmat untuk orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia baru dikasih 1 dulu. Nanti yang 99 dikasihkan nanti di akhirat. Tapi kalau untuk orang yang tidak beriman cukup dikasihkan di dunia. Di antaranya rahmatnya apa? Allah tidak turunkan azab seketika. Ini bagian dari rahmat Allah. Walaupun orang udah dikasih rupa yang begitu sempurna, cakep, pinter, kasih kekayaan, kasih semua kenikmatan dunia, biasa dapatkan. Dia nggak ngakuin Allah. Ada yang ngakuin menyebutkan Allah, nggak beribadah kepada Allah, nggak Allah siksa. Bahkan ada yang musuh Allah, agama Allah dicaci maki, Qur'annya dibakar, nggak Allah siksa langsung seketika. Karena itu bagian rahmat Allah di dunia. Tapi kalau nanti di akhirat, nah itu hanya untuk orang yang beriman. Allah berikan apa? Turunkan kepada mereka malaikat. Dinaungi oleh para malaikat. Ini kita dihadiri, disaksikan oleh para malaikat insyaallah. Tempat yang dihadiri oleh para malaikat insyaallah menjadi berkah. Terus yang keempat, Allah akan bangga-banggakan insyaallah kita semua namanya disebut-sebut, dibanggakan, dicatat sebagai orang-orang yang insyaallah akan Allah jadikan sebagai ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan kajian kita. Ini masih sangat inti-inti ya. Karena kenapa kita katakan inti? Karena ini kajian kita masih pilar-pilar dalam ibadah sholat. Pilar itu pokok-pokok. Artinya ibarat sholat di sebuah bangunan, kalau pilar-pilarnya ini nggak kuat, ada yang kurang, ini bangunannya akan roboh. Kalau di dalam sholat itu pilar-pilarnya adalah rukun. Kalau rukunnya aja udah nggak bener ya sholatnya, yang lain apalagi ya. Tapi kalau rukunya sudah ada, untuk lebih sempurnanya ditambah dengan yang lain-lain. Kemarin kita sudah kaji rukunya sudah sampai 3 ya. Yang pertama berdiri, niat, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah ini masih pembahasan tentang membaca Fatihah ini. Ikhtilaf para ulama apakah bismillah termasuk Fatihah atau tidak atau bukan ya. Nah makanya kita dapatkan dalam sholat kita di masyarakat, khususnya kalau kita di daerah-daerah tertentu ya, kecuali kalau umpamanya kita di wilayah yang memang semua pahamnya paham Syafi'i, itu biasanya semua membaca Fatihah dengan dibaca jahar. Karena ini diantara madhab yang diikuti oleh Imam Syafi'i, bahwa beliau menganggap bismillah itu termasuk ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah dan dibaca dengan jahar. Tapi di madhab lain nanti akan kita dapatkan berbeda. Seperti kalau kita di Masjidil Nabawi atau Masjid Haram, mereka membaca Fatihah dimulai dari Alhamdulillah. Tapi sebenarnya mereka baca bismillah tapi disirkan. Coba saya baca. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi qiraatil basmalah fi awwalil Fatihah taba'an li ikhtilafihim fi mas'alati hal basmalatu ayatun minal Fatihah amla. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu tentang membaca bismillah.
di awal Fatihah. Nah, kenapa terjadi perbedaan ini? Ya karena memang bermula dari cara pandang mereka, di mana sebagian mereka mengatakan bahwa bismillah itu merupakan bagian dari Fatihah. Ada yang mengatakan bismillah itu bukan dari Fatihah. Bismillah itu adalah permulaan untuk setiap surat. Setiap surat kecuali surat At-Taubah itu semuanya diawali dengan Bismillah. Sedangkan surat yang lain semua ada Bismillah. Maka kemudian ada yang menyimpulkan berarti Bismillah ya sama dong, itu menjadi hak surat-surat lain juga dong, bukan haknya surah Al-Fatihah. Was-sahihu annal basmalata ayatun minal Qur'an qabla kulli surah. Yang lebih sahih ini, kalau ada pendapat di dalam sebuah kitab fikih, walaupun beliau mengatakan yang lebih rajih, yang lebih sahih, tapi tetap aja akan ada pendapat yang berbeda. Inilah yang menjadikan kita kalau sudah ngaji fikih, apalagi kita sudah ngaji fikih muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab, maka kita akan merasa menjadi lebih longgar dadanya ini. Ketika ada beda-beda kita merasa lebih bisa menerima. Tingkat toleransinya itu semakin tinggi, dan itu yang dibutuhkan. Kadang-kadang kita ini kalau sesama muslim itu malah nggak toleran gitu loh. Satu masjid, satu komplek ini kadang-kadang beda, itu malah lebih bermasalah. Tapi ketika bertoleransi dengan non muslim kok malah bisa gitu loh. Ini kan aneh kita ini. Sama saudara sendiri jelas dia kita lihat dia ke masjid ya dengan segala kekurangannya. Kita bisa marah atau malah jadi kadang bermusuhan ya. Sementara sama jelas-jelas mereka yang beda agama pun kita bisa. Nah, ini makanya kita di sini sebutkan kalau ada kata-kata yang lebih roji, yang lebih sahih, bukan berarti kalau di dalam kitab fikih ini enggak ada yang beda pendapat. Disebutkan was-sahihu annal basmalata ayatun minal Qur'an qabla kulli surah, bahwa Fatihah bismillah itu ayat yang ada di ayat Al-Qur'an yang sebelum setiap surat. Laisat ayatan minal Fatihah, bukan bagian dari Fatihah. Tapi memang jumhur mengatakan yajibu qira'atuha qabla al-Fatihah kama dhahaba ilaihi al-jumhur. Walaupun itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi tetap harus dibaca. Hanya membacanya ada yang dibaca dengan sir, lirih, ada yang baca dengan jahar. Sudah. Jadi secara umum ada 3 ya. Ada yang ekstrim banget, maksudnya pokoknya basmalah bukan dari Fatihah, berarti langsung baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak sir, nggak jahar, nggak dibaca basmalahnya. Ada yang basmalahnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang sedang. Terus kalau Imam Syafi'i basmalahnya juga dijahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini secara umum terjadi tiga pendapat ya. Ada yang tidak baca basmalah sama sekali, ada yang baca basmalahnya sir, mulai dijaharnya dari Alhamdulillah, ada yang dari awal basmalah Alhamdulillah sudah dijahar. Baik, ini insyaallah sudah masyhur nih ya, supaya kita nanti kalau dapatkan orang sedang berjamaah imam yang tidak baca basmalah, boleh jadi dia memang tidak baca basmalah, boleh jadi dia memang baca basmalahnya hanya sir gitu. Sekarang ada satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke rukun keempat. Man lam yastati' hifdzul Fatihah. Bagaimana kalau orang di awal-awal dia lagi belajar sholat, baru masuk Islam, nggak hafal surah Al-Fatihah, bagaimana?
Sementara tadi kita tahu bahwa Fatihah itu rukun dari rukun salat. Kata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang tidak membaca, man lam yaqra, orang tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Qala Al-Khattabi al-aslu anna salata la tajzi'u illa bi qira'ati Fatihatil kitab. Hukum asalnya salat itu tidak akan sah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Wa maqulun anna qira'ata Fatihatil kitab 'ala man ahsanaha duna man yasuna. Ya, yang bagus juga membaca Fatihah untuk orang-orang yang bisa membaca Fatihah dengan baik. Pertanyaannya, fa idza kana al-musalli la yuhsinuha wa yuhsinu ghairaha minal Qur'an, lalu kalau bagaimana kalau orang itu enggak hafal, enggak bisa baca Al-Fatihah, tapi dia bisa beberapa ayat yang lain, bagaimana? Sini disebutkan bahwa orang ini disebutkan bagaimana kalau ada orang seperti itu, walaupun ini boleh juga menjadi masalah di sifatnya fikih. Ya, yang menjadi persoalan fikih boleh jadi memang real ada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah tapi bisa surat lain, memang bisa surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kautsar gitu kan. Sini disebutkan wa in kana laisa fi lisanihi aw fi wasni an yata'allama syai'an min al-Qur'an la ajiz bi sawa fi khifdihi aw ajzi lisanihi aw kana awla dzikru ba'da al-Qur'an ma'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasbih wat tahmid wat tahlil. Di sini disebutkan kalau orang itu betul-betul dia tidak bisa baca Al-Fatihah, maka pengganti surah Al-Fatihah ini dia membaca tahmid, tasbih dan tahlil. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, liman lam yastati hafdzal Fatihah qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga ngapalin susah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar juga susah. Jadi intinya ada solusinya. Yang ingin disampaikan di sini bahwa bukan berarti kalau kita nggak bisa baca Al-Fatihah kemudian tidak sholat, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Termasuk kalau kita biasanya memang paling inti banget kalau kita belajar sholat, ya. Kalau yang lain gerakan-gerakan ya sebisanya insyaallah. Tapi bacaannya itu minimal dimulai dari rukun-rukunnya dulu, takbiratul ihramnya, kemudian Fatihahnya. Kalau kita bisa surat pendek apa? Kalau enggak, di sini solusinya adalah membaca zikir. Zikir itu mencakup tasbih, tahmid dan tahlil. Kalau bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Baik, itu masih menyelesaikan poin yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, gabung sama yang kelima. Ar-ruku'u wat-tuma'ninatu fihi. Ruku dan tu'maninah. Ruku itu ya ruku itu menundukkan kepala lurus dengan badannya, ya. Dan di dalamnya ada tumaninah. Tumaninah itu yang paling mudah dipelajari, pengertiannya adalah diam setelah bergerak. Diam sejenak setelah bergerak. Jadi kalau berdiri diam, ruku diam dulu, diam sejenak. Ada yang mengatakan diamnya sekurang lebih cukup ketika diam itu untuk membaca tasbih. Baca subhanallah gitu doang kan sedikit kan. Tasbih itu bacaan subhanallah. Jadi ar-ruku ruknun fi kulli raq'atin minas shalah bi ijma'i ahli ilmi. Ruku merupakan rukun dari salat. Jadi orang kalau salatnya enggak ada rukunya,
dari berdiri langsung sujud berarti ketinggalan rukun, berarti sholatnya tidak sah. Terus berarti gimana nanti kalau kita berjamaah mendapatkan seorang imam sudah sedang sujud? Apa kita ruku dulu atau langsung ikut sujud? Gimana? Langsung ikut sujud, tapi rakaat itu tidak dihitung. Karena patokannya orang itu dianggap mendapatkan satu rakaat kalau dia itu datang bergabung sama imam atau makmum itu mendapati imam masih bisa ruku bareng sama dia. Pokoknya walaupun udah selesai Fatihah atau didapatin sudah sedang ruku, tapi rukunya panjang, alhamdulillah. Kalau pas rukunya panjang, Allah Akbar, kita langsung Allah Akbar, langsung kita ikut ruku. Pas kita merasakan bahwa ruku kita ini sempat bareng sama imam, berarti nanti itu sudah dihitung satu rakaat. Tapi kalau kita merasakan bahwa dipaksakan banget ikut ruku, tapi kita baru ruku dia sudah berdiri, berarti kita nggak pernah merasakan barang itu, nanti anggap saja itu tidak dihitung. Kalau kita gabungnya di rakaat pertama berarti nanti tambah satu lagi karena kita nggak bisa ikut ruku rakaat pertama. Ya, jadi ruku ini merupakan rukun ya. Berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan bersujudlah. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah memberikan teguran, atau bukan namanya teguran ya, kemudian memberikan arahan ya, kepada orang yang lil musii salatahu, orang yang tidak bagus salatnya. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kata beliau, salatlah kamu, kemudian rukuklah sampai tatma'inna, sampai tenang, raki'an, sebagai orang yang rukuk. Kemudian yang ketiga, muwadzafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli rak'atin min kulli salatin. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ada tiga dalil yang sangat menguatkan bahwa ruku itu termasuk rukun sholat, nggak bisa ditinggalkan. Kalau ada yang ketinggalan berarti rukunya tidak lengkap. Rukunya tidak lengkap berarti sholatnya tidak sah. Dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Yang kedua, Nabi Muhammad pernah mendapatkan seorang sahabat yang sholatnya itu buru-buru. Sholatnya buru-buru sehingga ketika ruku nggak diem dulu, nggak tumanina dulu. Sujudnya ketika sujud juga kayak burung matuk gitu, belum berhenti, belum diem sudah angkat lagi. Nah kan, kemudian kata Rasulullah SAW, disuruh pada irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi, kamu itu belum sholat, karena sholatnya belum benar. Terus dia coba lagi, ngulangi seperti itu lagi. Kemudian kata dia, karena sudah disuruh ulangi sampai 3 kali enggak benar-benar, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la uhsinu illa hadi. Ya Rasulullah, kami memang bisanya seperti ini. Lalu diarahkan kepada Rasulullah SAW, sholatlah ya, kalau kamu sedang sholat ya, ruku, maka rukulah diem dulu sampai tenang sebagai orang yang ruku. Nanti ketika sujud, maka sujudnya diam dulu sampai tenang. Itu yang disebut dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya, diam setelah bergerak. Ruku, ini mau yang berdiri, ruku, Allahu Akbar, diam dulu apa sejenak. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, diam dulu. Allahu Akbar, sujud, diam dulu, gitu. Maksudnya harus ada seperti itu. Tidak seperti taraweh super kilat internasional. Bukan masalahnya cepet-cepetnya, tapi di situ nggak ada diamnya, karena nggak sempat untuk diam, bukan saking cepetnya gini.
Padahal kalau cepet-cepet dikit boleh juga, asalkan tadi tahu ilmunya. Diemnya itu diem tidak merusak rukun. Kalau diemnya cepatnya tidak merusak rukun sholat. Nah, ini jadi disebutkan di sini bahwa perlunya kita tumakninah. Wa aqallu ma yajzi'u fi ruku' ayan haniya bihaitsu tamassa yadahu rukbataihi. Yang paling cukup untuk paling sedikitnya orang ruku itu yaitu itu menunduk, di mana tangannya kedua tangannya memegang kedua lutut. Yakunu ila ruku' at-tam aqrabu minhu ila al-qiyam at-tam. Wa amma tumanina faqad summarka hatta tatma'inna. Wala tuji salatun la yuqimur rajulu fiha salbahu fi ruku' wasujud. Ya, intinya ya tadi. Ya, jadi harus ruku setidaknya tadi menunduknya lurus, kemudian tangannya sudah sampai memegang lutut kedua tangannya. Ya, seperti yang kita lakukan. Cuman yang sering kita khawatirkan itu takutnya nanti kita belum diam sudah bangun lagi. Itu aja. Karena bisa aja walaupun nggak terlalu cepat tapi nggak diem, itu santai, sholatnya santai. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah, tangannya masih begini. Sami Allah liman hamidah. Allah bisa. Harusnya Sami Allah liman hamidah, tangannya habis ngangkat dia udah diem dulu. Jangan begini-begini. Nah, begini-begini kan namanya belum diam. Habis itu udah segera diayun biar kelihatan enak deh. Sami Allah liman hamidah. Habis itu ke bawah, jangan. Karena kalau begitu artinya tidak ada tumanina. Di sini disebutkan kata Rasulullah SAW, la tajzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak cukup salat, tidak sah, tidak benar salat seseorang yang tidak menegakkan sulbahu, ini sulbahu ini dadanya fir ruku' wasujud. Maksudnya posisinya harus betul-betul kalau berdiri tegak, ruku' juga begini posisinya bagus. Nih, maksudnya la yuqimu sulbahu fir ruku' wasujud. Artinya rukunya terlalu cepat. Baik. Saya akan bacakan sini wa tahaqqaqat tu'maninatu. Bagaimana itu tu'manina bisa terwujud? Bi an yaskuna, yaitu seseorang sampai dia diam, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai tenanglah atau diamlah mafasiluhu. Mafasil itu persendian-persendian. Wa tastarihu, ya pokoknya persendiannya, pokoknya anggota tubuhnya sudah diam. Iya, ini kurang lebih seperti itu. Baik. Poin yang ke tadi 4 dan 5, sekarang 6 dan 7. Al-i'tidalu ba'da ruku' wa tuma'ninah. I'tidal juga tadi harus tuma'ninah. Setelah ruku berdiri tegap, ada yang berdirinya itu sama dengan di awal, yaitu sedekap seperti ini. Setelah sami Allah liman hamidah boleh seperti ini. Ini diantaranya yang kalau yang terkenal ya, kalau yang terkenal itu adalah Bin Baz ya, Bin Baz ya kan. Tapi kalau Syekh Al-Albani mengatakan lurus semua. Ya, ini yang, tapi sebenarnya kita nggak boleh berpatok kepada ini itu dan seterusnya, kecuali harus pakai dalil ya. Hanya saya yang umum biasanya orang sering membaca Sami Allah liman hamidah, tangannya kemudian ada yang balik seperti ini lagi, boleh juga. Karena di sini hadisnya disebutkan setelah Sami Allah liman hamidah kamu kembali seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya, apakah yang dimaksud adalah seperti sebelumnya itu berdiri dalam keadaan sedekap,
atau sebelumnya harus lurus semua, tidak usah sedekap. Makanya di situ ada ikhtilaf. Jadi saya baca summarka hatta tatma'inna rafi'an. Kemudian summarfa, kemudian bangunlah atau bangkitlah sampai tenang dalam keadaan berdiri. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu. Ketika sudah berdiri atau sudah tegap, maka mengangkat kepalanya dan lurus seperti hatta ya'uda kulla faqarin makanahu, sampai seperti yang tadi. Makanya di sini ada terjadi ikhtilaf sehingga semua bagian tubuh itu seperti semula. Ada yang memahami yang seperti semula adalah seperti semula sebelum rukuk. Seperti semula sebelum rukuk berarti dalam keadaan sedekap. Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Tapi ada yang memahami seperti semula sebelum sholat, dan semuanya masih dalam keadaan lurus, seperti kita belum mulai sholat. Baik. Makanya kita jangan asing juga kalau ada orang, bahkan kalau kita lagi umroh itu kita dapatkan orang sholatnya itu sepanjang sholat nggak sedekap kayak gini aja ada, ya. Karena itu terjadi ikhtilaf antara mereka, ada yang sholatnya sedekap, ada yang tidak. Baik. Wa yadkhulu fi ruknil i'tidal ar-raf'u min ar-ruku'. Termasuk masuk di dalam rukun i'tidal adalah bangun, yaitu bangun dari ruku' kemudian nanti diam, yaitu berdiri dalam keadaan i'tidal. Kita lanjutkan. As-sujudu wa tuma'ninatu. Sujud juga selalu ada tumaninanya tadi. Pokoknya yang rawan tidak tumaninah tadi 3 hal. Ketika ruku', ketika i'tidal, ketika sujud. Ini yang sering kita takutnya kita buru-buru atau kita nggak tahu ilmunya, walaupun nggak terlalu cepat ternyata kita tidak ada tumaninah. Wasujudu fi kulli raq'atin marrataini min arkanis shalah bil ijma'. Sujud pada setiap rakaat 2 kali, sujud awal dan sujud tsani, itu adalah termasuk rukun. Seperti mamanya tadi hadisnya, dalilnya ketika Rasulullah SAW menegur seorang badui yang sholat begitu cepat, tidak tumanina di dalam rukuknya, tidak tumanina dalam i'tidalnya, di dalam sujudnya. Saya bacakan dalilnya, di antaranya tadi dalil yang tadi juga sama dengan dalil ketika ruku', ada tambahan dalil la sholata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabinahu. Ini ada hadis ya. Tidak sah sholat orang yang tidak mengenakan hidungnya kepada bumi, kepada lantai, apa yang dikenai oleh jidatnya. Jadi kalau kita ruku ketika sujud itu pastikan hidung sama dahi ya. Hidung sama dahi itu harus dikenakan. Nggak boleh terlalu tinggi aja dahinya doang, hidungnya enggak. Atau terlalu gini doang, hidungnya doang, ya nggak bisa dua-duanya. Bahkan yang sempurna itu dalam hadis itu disebutkan, nanti akan kita baca, anggota sujud itu ada berapa? Ada 7. Pastikan ketika kita sujud itu 7 anggota sujud ini mengenai bumi atau lantai atau sajadah kita. 1, 2, 3, 4, lutut kanan, lutut kiri, 5, kemudian kaki, ujung kakinya. Tidak, kakinya jangan mengangkat. Ada orang bersujud kakinya ngangkat. Harusnya apa? Napak kakinya, ujung kaki dua-duanya. Ya, kalau bisa semuanya, semua jadi boleh. Kalau enggak minimal bagian dari jarinya itu. Jadi ujung kaki kanan, kaki kiri 2, lutut kaki kanan, kaki kiri 2, berarti udah 4. Terus telapak tangan kaki kiri berarti 6.
tambah apa? Nah, dahi di sini sebutkan juga harus juga dengan hidung. Kecuali hidungnya pesek banget ya, nggak usah dipaksain. Tapi maksudnya di sini umumnya di sini disebutkan dalam hadis la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabinahu. Tidak sah salat orang yang hidungnya tidak mengenai tempat sujud sebagaimana dahinya. Saya akan baca hadis lagi, atimmur ruku'a was sujuda fa walladzi nafsi biyadihi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raqa'tum wa idza ma sajadtum. Kata beliau, sempurnakan kalian dalam ruku, dalam sujud. Sungguh saya melihat kalian semua dari belakang, maksudnya beliau dikasih mukjizat bisa ngelihat ya bagaimana kalian ketika sujud dan ketika ruku. Saya akan membacakan wala budda an yakuna sujudu 'alal a'dha'i sab'ah, dan wajib kalian ketika sujud di atas anggota sujud yang 7. Al-kaffani yaitu 2 telapak tangan, warukbatani dan 2 lutut, wal qadamani 2 telapak kaki maksudnya ujungnya, wal jabhatu ma'al anfi dahi bersama hidung. Li hadis Ibnu Abbas, karena berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallam qala bersabda, umirna kita atau kami diperintah an nasjuda agar sujud ala sab'i a'dhamin di atas 7 anggota, alal jabhati itu dahi, wa asyara biyadihi ala anfihi beliau juga menunjuk kepada hidungnya, wal yadaini yaitu maksudnya ada 2 telapak, warukbataini 2 lutut, wa atrafil qadamaini dan ujung-ujung dari 2 telapak kaki ujungnya saja. Wala naktafi athiyaba wasya'ra wala naktifu athiyaba wasya'ra dan tidak berlapiskan atau dan tidak beralaskan kepada kain dan rambut. Jadi kalau mamanya kain yang kita pakai itu nggak boleh dibuat alas sujud. Mamanya kita sengaja memang menyiapkan sajadah atau apapun atau serban kita. Tapi kalau kita pakaian yang kita pakai gini kemudian dijadikan alas itu tidak boleh. Di sini nanti ada penjelasan apa yang dimaksud batal, apa yang mengatakan batal, termasuk juga rambutnya. Makanya kalau kita sholat ya, kalau mau kita rambutnya usahakan kalau rambutnya jangan menjadi alas, menjadi apa? Ya, menjadi alas, menutupi ya. Tapi kalau mau rambutnya sedikit tidak sampai menghalangi ya mungkin masih tidak masalah. Tapi di sini disebutkan kita bersujud menggunakan anggota yang 7 dan tidak beralaskan kain yang kita pakai maupun rambut. Ini sudah nanti kita bisa bahas secara khusus. Intinya kita hindari kalau kita mau di atas kain, maksudnya kain yang memang sengaja kita buat untuk alas, sajadah dan sebagainya. Bukan kain yang kita pakai kemudian kita jadikan untuk atau kita terhalang sama kain yang kita, umpamanya orang pakai sorbannya kemudian panjang, sengaja kemudian dia sujudnya di atas sorban itu nggak boleh, nggak sah sujudnya. Tapi kalau umpamanya kainnya sorbannya kita lepas taruh itu nggak masalah. Atau kita rambutnya begitu panjang menutupi wajah kemudian kita sujudnya di atas rambut itu juga nggak boleh. Kita lanjutkan poin 10 dan 11, al julusu ba'da sajdataini wa tuma'ninatu fihi.
sujud di antara duduk di antara dua sujud dan tumanina. Ini ya, duduk di antara dua sujud ya. Wa huwa ruknun min arkanis shalah. Ini termasuk rukun dari rukun salat. Wa an Aisyah, dari Bunda Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawi jalisan. Diriwayatkan dari Bunda Aisyah adalah Rasulullah SAW kalau sudah bangun dari sujud maka dia tidak sujud lagi kecuali setelah duduk betul-betul duduknya sempurna. Jadi antara sujud pertama dengan sujud kedua itu diceritakan oleh Bunda Aisyah itu Rasulullah SAW pasti duduk dan duduknya sudah sempurna dulu, tidak langsung duduk sujud lagi, bukan. Tapi di sini hatta yastawi jalisan, sampai betul-betul tegak sebagai orang duduk. Duduknya itu sudah sempurna dulu. Baik. Nomor 12 dan 13. Tapi tadi 10, 11 selalu di sini rukun-rukun di sini didampingi dengan tumanina. Ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud juga dengan tumanina, duduk di antara dua sujud juga dengan tumanina. Tadi tumanina itu diam sejenak setelah bergerak. Yang ke-12 dan 13 at-tasyahhudul akhir wal julusu fihi. Tahiyat akhir dan duduk di dalamnya. Wa huwa rukun min arkanis shalah tabtulu sholatu bitarkihi amdan aw sahwan. Tasyahud ini, tasyahud akhir, tahiyat akhir itu rukun salat. Maka siapapun yang meninggalkannya baik sengaja atau lupa itu tidak sah. Kalau sengaja apalagi. Kalau lupa harus diganti. Umpamanya kita sholat maghrib 3 rakaat, pas tahiyat terakhir ini enggak baca, enggak ada tahiyat akhirnya, apa yang rakaat ketiga ada tahiyat akhirnya, maka ada yang lupa, ya berarti harus tambah lagi. Dianggap tidak dipakai rakaat ketiganya karena ada yang kurang. Maka kemudian kita segera mulai dengan atau kita segera tahiyat akhir. Umpamanya kita ngelihat tahiyat rakaat pertama tidak ada tahiyat, rakaat kedua ada tahiyatnya, tahiyat awal. Rakaat ketiga kan harusnya tahiyat akhir. Rupanya dia masih dianggap tahiyat rakaat ketiga yang merasa bahwa itu tahiyat awal. Berarti kita harus bagaimana? Bisa juga saat itu juga kemudian diniatkan tahiyat akhir, atau kalau dia menganggap bahwa itu baru ke rakaat 2 berarti dia harus berdiri lagi nanti menganggap rakaat yang kedua itu salah sehingga tidak dianggap, berarti harus nambah 1 rakaat yang lain yang benar ya. Ini begitu. Kalau dalam 1 rakaat ada rukun yang ketinggalan itu dianggap tidak dipakai, sama dengan itu. Pokoknya dalam rakaat kedua kok nggak ada rukuknya, ya udah kita anggap itu tadi nggak pakai, kemudian ditambah 1 lagi, nanti di ujungnya kita melakukan sujud sahwi gitu. Jadi kalau ada rukun yang ketinggalan dalam 1 sholat, maka itu tidak dianggap 1 rakaat kita nyatakan nggak kepake atau di logo namanya, dimulhokkan. Terus kita ganti, tapi nanti disunnahkan saja. Setelah selesai atau menjelang salam kita disunnahkan sujud sahwi. Hadis Ibnu Mas'ud qala kunna naqulu qabla an yufridu alaina tasyahhud assalamu Allah qabla ibadihi. Assalamu ala Jibril. Ini bacaan di dalam tahiyat. Di sini ada beberapa versi bacaan ya. Tetapi bacaan yang paling terkenal insyaallah semua sudah hafal ya. Saya suka membaca hadis yang terkenal mulai dari Imam Bukhari.
at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu, boleh seperti itu, atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatu at-tayyibatu lillah. Jadi versi bacaannya ini memang ada hadisnya yang riwayatnya beda-beda, tapi secara umum itu semua punya dalil ya, yang kita hafal dulu. Tapi nggak salah kalau kita punya hafalan, jangan hanya satu bacaan. Sama dengan kalau kita membaca doa iftitah itu boleh kadang-kadang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Boleh kadang yang seperti itu. Boleh Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabir kemana? Wajjahtu atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi. Gimana sih? Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Boleh baca itu. Boleh juga yang lain. Baca yang pendek namanya subhanallah, mana bacanya banyak ya, ada kalau nggak salah ada 4 atau berapa ya. Ini kita pilih saja, pilih ya. Kalau saya kadang ganti-ganti baca Allahumma ba'id baini juga boleh, Allah akbar kabir alhamdulillah juga kadang juga baca alhamdulillah gimana itu baca yang pendek juga kadang juga saya baca, tergantung nanti. Cuman kalau yang pendek karena jarang dibaca suka agak lupa. Jadi kalau yang pendek itu ketika kita sholatnya mungkin nggak terlalu panjang ya, seperti sholat sedang sholat banyak, untuk sholat taraweh rakaatnya 23 ya, boleh kita yang pendek-pendek saja. Sihatut tasyahud, di sini ada bacaan yang ditulis yang dipilih sama pengarang kitab ini, tapi bukan berarti kita menafikan bacaan yang lain. Sihatut tasyahud an Ibnu Mas'ud qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku ketika sujud membaca at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, enggak seperti itu. At-tahiyyatu lillah wassalawatu lillah wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini diantara yang dipilih di sini. Tapi kita tidak mesti harus seperti ini ya. Nah, kalau yang sering saya baca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Ada yang at-tahiyyah, kadang saya juga baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, jadi boleh saja. Yang paling sering kita baca biasanya yang paling pertama kita hafal. Dulu waktu kita masih ngaji pertama itu yang paling gampang itu kan, waktu kecil sudah belajar seperti itu. Tapi tidak salah kita kalau menambah nanti ke depan kalau sudah lebih punya kesempatan, kita juga mencoba ya, kita boleh membaca, cari referensi yang lain ya, supaya kita juga kalau para ulama menyebutkan kalau kita membaca bacaan sholat, amalan-amalan itu kemudian tidak satu, itu justru bagus, karena itu menunjukkan bahwa memang sunnah itu tidak satu, hadis itu. Sama dengan kadang saya kunut, karena memang ada dalilnya kunut. Kadang saya tidak, karena ada dalilnya juga. Baca bacaan
tahiyat boleh juga bacaan tahiyat menurut riwayat ini, supaya nggak ada masalah karena memang itu bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Kecuali kita adalah seorang kecuali kalau hukum ya, kalau hukum umumnya sudah ditetapkan ini yang sifatnya qat'i ya, yang sifatnya sudah mengikat ya. Tapi kalau yang kayak ini bacaan-bacaan, insya Allah ini bagian dari kebaikan yang Allah ajarkan melalui lisan Rasulnya ya. Ada bacaan tahiyat yang seperti ini kadang kita baca, kemudian ada yang beda ya itu nggak ada masalah. Menurut saya itu menjadi justru mengikuti yang sunnahnya seperti itu, karena sunnah Nabi itu tidak satu. Ternyata bacaan-bacaan yang didapatkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW itu ada yang beda-beda. Baik, kita terakhir ini udah selesai, biar tidak gantung nih, selesaikan dulu itu. Tadi sudah baca tahiyat, kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir adalah at-taslim. Dhahaba al-jumhuru khilafan li Abi Hanifah ila anna taslim rukun fi shalah. Nah, di sini disebutkan jumhur atau kebanyakan para ulama mengatakan salam itu termasuk rukun salat. Karena Rasulullah SAW mengatakan tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu awal haramnya itu maksudnya kalau sudah takbiratul ihram itu sudah menjadi haram, udah enggak boleh lagi melakukan hal-hal di luar salat. Wa tahliluha, halalnya itu adalah at-taslim. Artinya kalau sudah salam berarti sudah boleh lagi melakukan hal-hal yang di luar salat. Wa an Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtamu sholata bit taslim. Diriwayatkan dari Bunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW mengakhiri sholatnya dengan salam. Berdasarkan hadis mudawamatun Nabi ala taslim, dan Rasulullah SAW selalu membiasakan kalau sholat itu selalu mengakhiri dengan salam. Sehingga di sini tidak ada keraguan lagi bahwa benar bahwa salam itu merupakan rukun, berarti pilar pokok ya. Sehingga kalau ada orang sholat nggak ada salamnya, sholatnya tidak sah. Pertanyaan sedikit mungkin sebelum selesai, hal tajzi'u taslimatun wahidah am taslimatani? Apakah cukup hanya dengan salam satu saja atau harus dua? Dhahaba Syafi'iyah wal Malikiyah wa jumhurul ulama ila anna rukna taslima al-ula. Nah, menurut yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, Imam Maliki, mazhab Maliki dan umumnya para ulama, yang menjadi rukun itu hanya salam yang pertama. Artinya kalau ada orang benar-benar nih dia salamnya hanya satu, habis salam satu belum sempat salam dua dia sudah kabur maunya atau batal maunya, maka itu sudah sah. Karena yang menjadi rukun itu adalah hanya salam pertama. Walaupun ya umumnya orang kalau salam pertama pasti juga lanjutkan salam kedua ya. Masa nengoknya ke kanan doang gitu kan, ke kiri nggak ditengok ya kan. Amma tsaniyah fa sunnatun. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Wa qala Ibnu Munzir wa kullu ma akhadha anhu min ahli ilmi yujizu salatan man iqtasara ala taslimah wa habba islama taslimatain. Menurut para ahli termasuk Ibnu Munzir mengatakan ya bagusnya setiap orang salat itu salatnya dua, tetapi kalau dia salamnya dua kali, tapi kalau dia hanya salam satu boleh. Dikatakan yuji'u salatu man iqtasara ala taslimatin. Cukuplah salatnya orang yang mencukupkan salamnya hanya satu. Wa ahabbu an yaslam an yusallima taslimataini. Yang lebih disunnahkan adalah dua salam. Wallahu a'lam bishawab. Waktu juga sudah mengingatkan kita, sudah masuk suruh. Apabila ada yang mau ditambahkan, ada yang disampaikan, boleh tafadhol.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Langsung saja buat jemaah yang mau ada pertanyaan terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Araf bahwa Allah itu dapat suara yang keras. Di sana atau di mana itu saya mendengar suara zikir yang dikeraskan. Sebelum dia sholat, sesudah sholat dia datang masjid, saya perhatikan langsung dia berzikir. Sesudah itu sholat sunat, kemudian berzikir dia sendiri. Keras suara dapat mic. Subhanallahiladzim, astagfirullah, subhanallahiladzim, astagfirullah. Demikian. Karena Pak Ustaz, wajar nggak kita menegur dia? Karena ada beberapa ibu-ibu di kawasan saya itu masuk protes pada saya. Bapak yang tahu mana anunya, katanya. Saya nggak tahu itu dari mana asal muasalnya. Tapi di kampung sana ada begitu suara-suara itu. Lalu gimana? Bapak bilang sama dia, saya pergi ke sana. Nggak mau nurut dia, Pak. Saya mau tanya, ini berasal dari mana dan ini kualitasnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kan ini ada yang nggak mengikuti, itu gimana hukumnya? Satu lagi ya, tiga. Ada lagi dari sini Pak. Mas Wanita. Terkait masalah sujud ada pembatas terkait nah ini kan di masa pandemi kan kita mau pakai masker dan itu memang menjadi ulama gitu boleh atau enggak. Permasalahannya kan ada ilat kita sujud itu kan pakai masker itu kan ada ilat. Kemudian tatkala ilat itu sudah tidak ada dan juga sepertinya tersebut kan yang menentukan pemerintah yang berkuasa saat ini. Itu bagaimana Ustaz? Karena masih banyak yang kekhawatiran itu apakah diputuskan oleh pemerintah atau kekhawatiran kita sendiri dengan penggunaan masker tersebut. Ya, langsung tiga dulu ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertama, ada ayat Al-Quran berfirman wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal. Hendaknya kalian berzikir kepada Rabb kamu tadarru'an ya, dengan ya artinya kita betul-betul khusyuk wa khifatan ya sembunyi-sembunyi dalam artian enggak usah pamerkan orang wa dunal jahri minal qaul tidak mengeraskan suara bil hudwi wal asal pada pagi dan sore hari. Ini memang hukum asalnya seperti itu. Yang lebih afdal kita kalau berzikir, karena berzikir ini adalah hubungan kita dengan Allah, ya kan? Sesungguhnya engkau tidak berdoa dan tidak berzikir kepada Tuhan yang tuli, ya kan seperti itu. Nah, jadi kita Allah itu Maha mendengar. Ya. Dan sebetulnya kalau yang namanya zikir, doa-doa ini ya memang hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya hal-hal yang sifatnya memang hubungan hamba dengan Allah itu diusahakan dijaga dari unsur mengganggu yang lain, dari unsur takut pamer dan sebagainya, karena ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mamanya kita sholat kan begitu. Kalau sholat yang sifatnya memang ada kaitannya seorang imam dengan seorang makmum, imamnya harus jahar jelas, ya kan? Kapan ruku, kapan sujud, baca Fatihahnya yang bagus, pakai pengeras suara, karena itu ada kaitannya kemaslahatan, yaitu keperluan kita berimam. Nah, supaya komando-komandonya bisa kita jelas. Tapi ketika sudah selesai, ya bagusnya kita masing-masing saja, nggak usah terlalu keras.
Karena kalau kita memaksakan seorang imam dengan wirid tertentu, bacaan tertentu, kan sebetulnya itu kan sudah pribadi. Kadang-kadang ada jamaah yang dia wiridnya bukan itu wirid saya. Wirid saya mau wiridkan yang ini. Apalagi kadang-kadang nggak sempat wirid atau wiridnya yang lain. Ya kalau seperti itu mendingan kita udah ya masing-masing saja ya kan. Tapi kadang-kadang boleh juga kalau untuk di masyarakat yang masyarakatnya belum terbiasa boleh dibimbing, ya kan? Jadi jangan kaku-kaku banget juga. Terus bagaimana? Apakah kita berhak menegur? Intinya ya kita selalu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kalian orang-orang itu kepada jalan Allah bil hikmah. Ya hikmah itu yang kita lihat itu adalah bagaimana untuk kemaslahatannya saja. Kalau kita dengan dia tegur dan dia insya Allah dengan ditegur kemudian menjadi selesai persoalan bisa diterima, ya kita tegur dengan cara yang paling baik, ya kan? Mungkin kalau nggak langsung kita, siapa yang kira-kira orang di situ yang bisa didengar tokohnya, kita ajak diskusi. Siapa sih ini tokoh di situ, ya kan? Kalau sudah selesai di tokohnya yang punya pengaruh di situ untuk beri nasihat, ya sebetulnya udah selesai. Tapi kalau ditegur langsung di depan orang, takutnya nanti malahan kita jadi berantem, ya kan? Intinya bil hikmah, bil hikmah. Wal mau'idhatul hasanah. Kalau mau yang terpaksa memang harus negur juga, pilihlah kata-kata, cara yang kira-kira orang itu bisa menerima. Karena penting sekali ya. Jadi bukan sekedar apa yang kita akan berikan, tapi cara ya. Sama dengan kalau kita menghidangkan sesuatu, makanannya enak, tapi ketika kita cara menghidangkannya itu kurang bagus, apalagi dengan wajah yang kurang, ini orang juga malas, ya kan. Tapi ketika makanannya biasa-biasa saja, tapi kita cara menghidangkannya bagus, ini maka akan bisa diterima. Ya sama dengan itu. Jadi kapan apakah kita boleh jidal dalam artian wajadilum billati ahsan, yaitu mungkin ada posisi di mana memang sudah dengan cara ini belum bisa, dengan jadi mungkin ada saatnya kita umpamanya dengan secara berdebat ilmiah atau apa ya, ini dalilnya Pak, surat ini ayat ini bunyinya begini, Rasul gitu. Tapi itu kadang-kadang ya ketika sudah di forum yang memang membutuhkan. Jadi kalau kita tidak punya posisi sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu, yang orang tidak mau mendengar, ini belum tentu. Walaupun dibacakan ayat hadis, emang siapa ente, kan kadang-kadang begitu orang ya. Jadi intinya tapi bagaimana, apakah itu sudah satu kemungkaran besar banget gitu? Ya mungkin masalahnya itu masalah kurang bagus saja, tapi bukan berarti itu kemungkaran yang fatal yang kemudian kita merasa sangat terganggu, enggak juga ya nanti. Karena kalau di daerah-daerah itu memang sudah umum semuanya gitu, daerah-daerah tertentu. Saya kadang numpang sholat itu di masjid-masjid tertentu itu merasa terganggu sekali, karena dari awal semua belum sholat sudah ada bacaan-bacaan panjang, orang nanti jadi akhirnya apa? Terganggu gitu. Dan saya merasa gitu juga, orangnya itu kalau mendengar sesuatu itu mau bunyi itu lupa-lupa jadinya. Pokoknya sekarang nih kita sholat masbuk, kemudian di sini imam lagi baca dengan keras, itu saya baca ini suka salah-salah, karena ada orang-orang yang kayak gitu yang nggak bisa terganggu ini konsentrasinya dengan bacaan-bacaan. Intinya insya Allah Pak, ini memang satu hal yang kurang di masyarakat kita ya. Kalau berdasarkan ayat-ayat maupun hadis memang bagusnya ya tidak ketika berdoa, kecuali yang doanya memang harus didengar orang lain berjamaah. Ketika berzikir itu bagusnya itu urusan pribadi, hendaknya jangan dikatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan
wa dunal jahri minal qawli bil udwi wal asal. Ya, nanti insyaallah Bapak paling tahu bagaimana kondisi yang terbaik untuk supaya ini bagaimana ya nanti dengan cara yang terbaik. Yang kedua, bagaimana kalau ketika kunut kita tidak bisa membaca ngikutin ya karena kunutnya umpamanya nggak hafal atau ada bacaan yang sengaja sama imam itu tidak dijaharkan gitu ya Bu? Ya. Oh, nggak ikut kunut, nggak apa-apa karena kunut itu bukan rukun ya. Bukan rukun. Ada kalau sebagian mazhab ada yang mengatakan itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila ditinggalkan bagusnya diganti dengan sujud sahwi. Tapi itu hanya mazhab saja, pendapat. Yang lebih kuat ibu nggak kunut nggak apa-apa. Hanya saja memang ada terikat ketika kita makmum itu terikat dengan hadis innama ju'ilal imamu illa liyutamma bihi. Seorang imam itu kita minta supaya menjadi pemimpin. Nah, kita makmum namanya menjadi rakyat. Nah, maka kewajiban makmum mengikuti imam. Makanya kalau imamnya kunut, ya kita kunut aja. Nggak mesti harus kita baca. Yang penting kita ikut angkat, ikut amin, ya kan? Tidak ngeyel. Ngeyel itu maksudnya gimana? Ngeyel itu imamnya kunut dia tidak. Atau dibalik, imamnya tidak kunut dia ngeyel, dia kunut sendiri. Habis itu nanti pas imamnya maksa nggak kunut, menjelang ruku, menjelang salam dia sujud sahwi sendiri. Ya, itu namanya ngeyel. Ini makmum yang ngeyel. Jadi jangan gitu. Jangan begitu. Kalau kita sudah rela untuk menjadi makmum, berarti urusannya itu sudah ditanggung sama imam. Imam yang kunut kita ikut, imam yang nggak kunut ya nggak usah ikut. Jadi gitu Bu, nggak ada, insya Allah nggak membatalkan ya. Nah, tapi selama ini Ustaz saya nggak kunut, pokoknya baik imam kunut atau saya nggak itu. Ya insya Allah sah juga, karena dia punya pendirian juga ya kan. Ada orang yang menganggap bahwa kunut itu bid'ah, betul-betul bid'ah, nggak boleh. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, sehingga dia pikir mau kunut atau enggak imamnya pokoknya saya nggak mau kunut karena ini adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru ya menurut dia. Karena saking kekehnya pendapatnya bahwa itu kunut tuh nggak ada dalilnya bid'ah, itu ada orang yang keras begitu. Ya akhirnya dia nggak mau kunut. Bukan berarti ngeyel, tapi memang dia merasa bahwa itu tidak menurut dia itu bid'ah, itu sesuatu yang baru. Tapi yang lebih sahih bahwa memang ada dalil kunut itu ada. Rasulullah SAW kunut, tapi kalau dikatakan kunut setiap subuh juga tidak. Rasulullah tidak kunut sama sekali, enggak juga, karena ada hadisnya. Makanya kalau dikatakan Rasulullah kunut terus juga enggak, tapi enggak pernah kunut juga enggak. Berarti gimana? Itu paling enak kita kalau kunut imamnya kunut kita ikut. Kalau enggak ya enggak usah. Enggak usah di sini enggak ada ngeyel, salah di sini enggak ada ngeyel. Baik, yang ketiga tadi adalah tentang apa yang dimaksud kain dan rambut ini adalah pakaian yang memang itu sesuatu keharusan. Ya, kalau kita anggap bahwa yang dimaksud di sini yang menjadi penghalang sujud sehingga anggota tubuh atau anggota sujud tidak kena lantai, itu maksudnya adalah pakaian-pakaian yang sengaja yang kita niatkan mungkin untuk alas, sementara itu tidak perlu. Tapi kalau mamanya kayak apa namanya itu masker atau hal-hal yang lain, nah itu ya itu tidak termasuk kategori kain. Jadi yang di sini adalah disebutkan secara khusus as-siyabu wasya'ru, yaitu kain dan rambut, kain dan rambut. Nah, mana tadi? Jadi tentang bab sujud. Jadi
la naktafi bi asyaba wasya'ra. Jadi tidak beralaskan kepada kain. Ya maksudnya sengaja memang kainnya. Jadi kain di sorbannya atau apanya kemudian dipasang di situ untuk menghalangi anggota wajahnya. Kemudian rambutnya. Tapi kalau mamanya memang suatu keharusan, baik itu masker atau memang itu dia orang yang bekerja kayak dulu untuk pakaian APD ya, orang memang sengaja nggak boleh itu, maka itu tidak jadi masalah. Dan memang kalau dalam keadaan darurat itu dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat, yang mau tidak mau seperti itu menjadi membolehkan sesuatu yang dilarang. Makanya dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu menjadikan itu sesuatu yang susah itu menjadikan dicari yang mudah. Maksudnya gimana? Sesuatu yang susah itu menarik sesuatu yang mudah. Yang dulunya tidak boleh karena ada masakkah, ada kesulitan, maka jadi boleh. Atau ada dalil yang lain katakan al-amru idza daqa ittasa'a. Sesuatu perkara itu ketika memang sudah sempit, maksudnya nggak mau harus seperti itu, maka menjadi melonggar. Jadi hukum asalnya ya tidak boleh memang sujud itu harus anggota sujudnya harus terkena oleh alas atau oleh lantai atau oleh bumi. Tapi ketika dalam kondisi tertentu tadi bisa itu karena darurat, bisa juga memang itu yang dimaksud dalam hadis ini bukan kain yang menjadi pakaian harus, tetapi ini kain yang sebetulnya nggak perlu, umpamanya sorban atau apa yang sengaja dihalangkan ya. Jadi kita sujudnya sorbannya tidak dikesinikan dulu, rambutnya tidak dipinggirkan dulu atau tidak ditutup pakai peci gitu, yang itu yang menyebabkan khawatir nanti rambut atau kain itu menghalangi antara wajah dengan lantai atau dengan bumi. Itu barangkali ya. Jazakumullah khair. Baik, waktu juga ya.